satu keluarga, bahkan sebuah negara sangat ditentukan oleh kaum wanitanya. Ummi Musa, Ibu Musa. Tergantung kita sebagai suami, berani nggak hafalkan Quran, amalkan Quran, baca Quran tiap hari. Yang kamu lakukan terhadap rumahmu dan anak-anakmu dasarnya Quran. Kurang-kurang sedikit, ada masalah-masalah sedikit, la takhafi wa la tahzani. Jangan cemas menghadapi hari depan. Kita tidak tahu apa-apa kok. Yang kemarin sudah-sudah jangan disedihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Nas'aluka Allahumma al-ijabah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pagi ini kita akan membaca ayat ke-7 dari surah Al-Qasas. Silakan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Shadaqallahul azim. Akibat dari mimpi yang diterima oleh Fir'aun, yaitu mimpinya di dalam mimpinya itu Fir'aun melihat kursinya terbakar api, singgasananya terbakar api. Lalu dia bertanya kepada para ahli, para pakar. Jawaban mereka, Tuhan, itu artinya kerajaan Tuhan akan ada yang mengganggu. Ada seorang laki-laki yang akan merebut kekuasaan Tuhan. Pengaruh dari mimpi ini begitu kuat sehingga Fir'aun sangat takut, maka dia membuat perda. Kalau bahasa sekarang perda lah, atau pepres atau kepres ya, atau apa saja lah. Yang penting
kebijakan yang mengikat seluruh negerinya. Perda ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk keselamatan dirinya, jabatannya. Di mana kebijakan Fir'aun, kalau ada bayi laki-laki yang lahir langsung disembelih, tapi kalau perempuan dibiarkan hidup. Wah, sudah. Suasana mencekam. Waktu itu kan belum ada USG. Kalau ada USG kan orang bisa saja pas periksa, oh laki itu kabur dulu dah. Diketahui laki-laki dan perempuan itu kalau bayinya sudah lahir. Sehingga korban tidak bisa diminimalisir lah, tidak bisa dikurangi. Lahir beleh, lahir beleh, lahir beleh. Wes. Tetapi rencana Allah tidak akan gagal. Sebab Fir'aun, si pelaku genosidanya juga tidak tahu laki-laki mana yang akan menggulingkan dia. Tapi yang pasti masyarakat NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel itu panik semua. Di sisi lain Allah punya rencana. Dan kalau Allah punya rencana biasanya nggak ada yang bisa menghalangi. Mau kayak apapun gerakan dilakukan, didukung oleh pernyataan para ilmuwan, didukung oleh demo, nggak bisa. Kalau Allah sudah mau itu. Tersebutlah seorang wanita yang sedang hamil. Ini ibu-ibu hamil panik semua se-negara itu. Mudah-mudahan anakku wadon. Nah, begitu lahir bayinya lanang, bingung toh. Bingung. Mati, pasti mati. Karena Fir'aun mengirimkan para petugas ke rumah-rumah penduduk. Kemarin istrimu hamil ya? Iya, udah lahir, sudah. Lagi orang perempuan, ya selamat ya. Kemarin istrimu hamil kan? Iya, lahiran lagi perempuan. Lanang, gimana mana? Yang satu ini begitu lahir, itu di ayatnya. Wa auhayna, dan kami wahyukan. Walaupun terjemahnya kami ilhamkan, karena itu mengikuti kaidah para ulama, tapi teksnya kami wahyukan kepada ibu Musa. Di sini peran seorang ibu itu penting. Makanya milih istri itu jangan sembarangan, yang penting mah perempuan, jangan. Kami wahyukan kepada ibu Musa. Soal teknis pemberian wahyu kayak apa, tapi biasanya wahyu dalam bentuk ilham, gitu. Ada semacam apa kalau itu? Intuisi, firasat atau. Tidak ada yang berbicara secara lisan, tidak ada. Ini dihunjamkan ke dalam batinnya, ini yang harus dilakukan. Apa wahyunya? An ardi'i,
susukan saja anakmu itu, anak lanangmu susoni wae. Ini tugas pertama seorang ibu nih. Ya. Sekarang banyak wanita yang tidak mau menyusukan anaknya. Disusoni sapi. Padahal itu yang disebut dengan susu kaleng itu, saya tanya nih orang rumah sakit tahu, itu susu apa bukan itu? Susu kaleng itu? Indomil, Bendera, susu Danco apa itu? Denko. Itu aslinya susu bukan dalamnya. Berapa persen susunya? Nah, yang tahu kan orang rumah sakit. Primer kan, gula. Ayo rusak. Yes, ya singkat aja. Susukan saja anakmu fa'idha khifti. Jika kamu khawatir alaihi atas keselamatan anakmu itu fa'alqihi. Campakkan saja dia fil yammi di sungai Nil. Saya sudah beberapa kali ke sungai Nil ya, tapi pinggirannya aja. Dan kebetulan di pinggir sungai Nil itu ada Museum Umi Kalsum. Saya ke sana nyari-nyari, borong semua kasetnya Umi Kalsum, saya beli semua. Ini pilihan yang paling sulit diterima akal. Gitu? Kan bisa saja, ngungsi saja yang jauh. Naik kuda secepat-cepatnya demi anakmu. Atau buatkan ruang di bawah tanah biar nggak ketahuan. Kan itu ikhtiar kita menyembunyikan barang yang kita cintai. Apalagi anak. Tapi dia dipilihkan yang paling sulit, yang paling mustahil selamat. Hanyutkan di sungai. Loh kalau dimakan buaya. Kalau tiba-tiba airnya tiba-tiba limprek gitu. Guling. Selamatnya tuh kecil. Rasa itu pasti ada kan? Rasa khawatir ada kan? Tapi Allah tambahkan wala takhafi wala tahzani. Jangan cemas, jangan khawatir, dan jangan sedih kau berpisah dengan anakmu itu. Luar biasa ya. Perasaanmu lawan. Rasa khawatirmu dia akan celaka, akan hanyut, akan kerem, lawan. Wala tahzani. Perpisahanmu ini adalah puncak kesedihan kaum wanita ibu yang melahirkan misah sama anaknya. Itu pun jangan ada. Masya Allah. Tidak mungkin ada wanita yang tega menghanyutkan anaknya. Kalau ada pilihan, wanita itu akan milih aku yang mati, jangan dia. Beda dengan bapak. Biarin dia mati, yang penting jangan saya. Itu ibu. Saya ingatkan kembali. La takhafi wa la tahzani. Ingat, orang yang sudah tidak punya rasa khawatir menghadapi hari depan dan tidak tenggelam dalam kesedihan di hari yang lalu namanya apa? Ingat kembali. Ala inna awliya Allahi la khaufun yahzanun. Ya.
Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu adalah orang yang tidak punya rasa khawatir, cemas, dan orang yang tidak tenggelam dalam kesedihan. Ini adalah wali. Jadi ibunya Nabi Musa itu waliyah. Karena sudah memenuhi syarat. Penting menjadikan istri jadi waliyah itu. Di sini pentingnya peran ibu terhadap masa depan anak. Bahkan masa depan negara. Maka kalau negara mau sukses, konsentrasikan program negara ini kepada kehebatan ibu-ibu. Buat wanita hebat-hebat. Kalau kamu punya keinginan agar anakmu jadi orang sukses, kuncinya di istrimu. Di situ. Maka para peneliti mengkaji dan sebahagian mereka menyimpulkan suksesnya seorang anak ditentukan oleh istrinya 70%. Itu dia. Wong lanang cuma kebagian 30%. Itu pun kalau serius. Kalau tidak serius, suami tidak ngambil prosentase. Problem bukan prosentase. Jangan cemas, jangan sedih. Ini kerjanya istri cemas mulu. Karena kerjaannya sama suami sering dicemes. Sedih melulu. Ingat, jika engkau membuat sedih istrimu, sebenarnya engkau sedang mematikan hari depan putra-putrimu. Aduh. Janji Allah apa? Inna radduhu ilaiki. Kami pasti akan mengembalikan anak lanangmu ini kepadamu dan akan menjadikan dia salah seorang di antara utusan-utusanku, calon rasul. Jadi sudah diinformasikan dulu, diumumkan dulu. Deklarasi belum, tapi pencalonan sudah ada. Gitu loh. Yang mengusungnya Allah ya pasti jadi. Ada atau tidak ada pendukung jadi. Hamba yang dimuliakan. Dah los lapang dada. Aku biyen ora ana, njuk saiki dadi ana, mengko ya ora ana. Dulu anak tidak ada, sekarang ada nanti enggak ada, yus los. Anteng. Tapi kekhawatiran yang ada pada umumnya manusia terjadi. Dan kekhawatiran itu juga adalah puncak bahaya tertinggi. Apa? Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Ayo baca terjemah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Shadaqallahul azim. Al-taqatahu, yaltaqidu asalnya adalah
lakoto. Nanti ada istilahnya lukoto. Perhatikan dalam dua kasus. Faltaqatahu alu Fir'aun. Lalu dia dipungut oleh keluarganya Fir'aun. Terus dibawa kemana? Bawa kemana? Istana. Ini cerita tentang Musa. Sekarang Nabi Yusuf. Iltaqata yaltaqitu, itu sama itu. Yaltaqithu ba'dus sayyarah. Kan asalnya gini. Iltaqata yaltaqitu. Tuh. Altaqatahu yaltaqithu. Yusuf dipungut, diketemukan oleh as-sayyarah. Orang-orang yang rombongan, pedagang yang berjalan kaki. Dipungut, kan Yusuf kan di sumur. Kalau Musa di sungai. Dibawa kemana Yusuf? Akhirnya kemana? Istana juga. Gitu. Dari tempat yang sederhana, setelah dibuang, dipungut akhirnya sampai ke istana. Makanya jangan kaget nanti ada tentara digugat cerai sama bininya, sekarang jadi pengawal di istana. Dah jangan sebut namanya, tahu kan? Yang lagi viral itu. Mayor siapa? Ah, udah tahu. Itu karena dicampakkan oleh orang yang dicintainya. Kalau tahu. Ada berita, mantan istrinya menyesal, rasa ke. Gitu ya. Dipungutlah Musa oleh keluarganya Fir'aun. Yang dimaksud keluarga tentu di sini adalah orang-orang yang berada, karena nyatanya yang ngambilnya itu ya Satpol PP yang sedang patroli. Itu aneh toh. Kenapa kok bayi itu nyangkutnya di pohon cimplukan pinggir kalinya Firaun, coba nggak jauh gitu loh. Dugaan ibunya nggak mungkin lah. Nanti juga kan paling nyangkut dekat keraton, nggak mungkin, pasti paling jauh gitu. Lama-lama andek di situ, siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur? Tuh. Liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Supaya nanti diprogram oleh Allah nih. Akan menjadi musuh dan membawa kesedihan untuk Fir'aun dan pasukannya. Ini akan ada perubahan gitu loh. Perubahan ini harus terjadi. Sebab pemerintahnya zalim, kan gitu. Kalau enggak zalim mau dilakukan kayak apa juga enggak akan, malah berubah sendiri kitanya. Ini perhatikan ini. Yes. Apa yang kita tangkap sampai sini? Jangan pandang rendah orang yang menyelamatkan kita di tengah jalan. Kelihatannya sepele. Cuma Satpol PP mungut bocah. Ya kan? Cuma pedagang mungut bocah di sumur. Bukan sepele. Sekecil apapun kamu sudah berfungsi di situ. Kalaupun orang tidak ada yang tahu, Allah akan memberitahu. Siapa yang tahu bahwa hari itu yang mungut Satpol PP? Nggak ada yang tahu. Tapi Allah ingin memberitahu pada kita semua, jangan kecil hati, jangan merasa hina. Kalau jasamu tidak dilihat orang, nanti di belakangmu banyak orang yang akan tahu, oh ternyata kayak gini. Ya kan?
Di negeri ini banyak kejadian yang orang tidak tahu pada hari haknya kan. Tapi setelah berlalu diungkapkan, oh ternyata ada kejadian-kejadian yang tidak terekam buku sejarah selama ini. Walaupun orang berusaha akan menutupi sejarahnya, akan dibuka satu saat. Nah seperti itu. Bisanya kita tahu bahwa yang mengut itu adalah orang-orangnya Firaun itu sekedar Satpol PP, dari mana kita tahu? Firaun tidak pernah bikin laporan. Ya kan? Tapi Allah mengumumkan ini. Dia lihat semua, diberitahukan pada umatnya. Supaya apa? Kita jangan merasa hina menjadi orang yang menampung para pejuang. Nanti juga dibuka. Bung Karno dirawat di mana dulu tampungnya? Di Bandung. Ibu Inggit kan jadi. Kemudian di Bengkulu ditampung di rumah orang. Di Endah juga ditampung di rumah orang. Di mana gitu. Dulu orang tidak tahu. Tapi sekarang dibuka. Oh. Termasuk rumah proklamasi yang ada di apa? Kerawang. Di Rengas Dengklok. Kita tidak tahu. Radio dulu nggak ada yang ngabarkan. Nggak ada yang beritain. Koran juga nggak ada yang nulis barangkali ya pada saat itunya. Pokoknya kita tidak tahu lah. Tapi hari ini para saksinya masih ada berbunyi. Penulis sebagian masih ada berbunyi. Sekarang tahu. Kurang apa cuma Nyimas Utari Sandi Jaya Ningsih. Nggak ada yang tahu. Sumber sejarah ketika kejadian itu mungkin dia dibunuh kan. Takut orang. Tapi ada saja cerita yang bocor ke tempat lain. Diungkapkanlah setelah sekian ratus tahun. Oh itu ternyata benar kuburannya ada. Nah kita kadang-kadang merasa tidak penting dengan satu peristiwa. Yaitu seperti Yusuf kan. Ketemu malah dijual sama pedagang. Kalau tahu dia calon presiden mana mau dia jual. Tapi proses itu harus dilewati. Nah bedanya apa? Kalau Yusuf dibuang oleh saudaranya yang iri dengan dia. Kalau Musa bukan dibuang, dihanyutkan, bukan karena kebencian. Dihanyutkan oleh ibunya yang sangat mencintainya, yang sangat ingin dia selamat. Tapi dasarnya apa? Bukan hawa nafsu. Wahyu. Nah nanti di dalam hidup kita ini pilihan dua. Taat wahyu atau taat nafsu. Pilih. Orang yang mengamalkan atau memperbuat sesuatu dasarnya wahyu, maka dia akan menemukan bahagia di hari belakangnya. Tapi orang yang mengambil kebijakan dasarnya hawa nafsu akan dipermalukan di hari belakangnya. Ayo lihat. Nah ini jalan terus dulu ya. Semua yang terjadi di istana tidak ada yang tahu. Ibunya di rumah tidak ada laporan berita, tidak ada medsos, nggak ada TV, nggak ada WhatsApp, nggak ada berita apa-apa. Pokoknya anakku wis hilang guys. Yang ada ya tentu kemanusiaan dia sendiri berdoalah kepada Allah. Kira-kira ibunya Musa berdoa enggak? Pasti berdoa lah namanya. Ibu mana yang enggak doain anaknya? Hanyutkan mana ada? Mau taruh kue enggak ada. Pasti ketika melepaskan itu teriris hatinya. Dan dia sepanjang pagi siang malam berdoa terus. Tuh ibu, anak boro-boro. Ibunya sakit juga doanya kadang-kadang terbalik. Lama amat sih sakit, mati-mati aja sekalian. Mati. Anak. Siapa yang tahu perlakuan istrinya Firaun dan Satpol PP pada Musa? Siapa yang tahu? Allah tahu, dikasih tahu ke kita. Supaya yakin. Nah, dilalah. Baru saja masuk istana.
Orang pertama yang melihat ada bayi itu adalah istrinya Fir'aun. Ini istri lagi nih. Ini istri nih, penting. Ini istri yang solihah walaupun lakinya brengsek. Ada kan? Contohnya ada di sini enggak? Istri solihah bersuami brengsek. Ada kan? Dan ciri istri yang solihah itu tidak terpengaruh oleh keburukan suaminya. Tetapi justru dia bisa menjadi benteng untuk menyelamatkan kejahatan suaminya. Ini istri yang solihah. Umumnya wanita justru menjadi sumber kejahatan suami. Bang, mau lebaran, bagaimana kek? Gaji kita kan cuma segini, Bu. Kalau cuma ngandelin gaji mah, Bang, kapan gue maju? Nah, itu gimana? Gimana kayak orang-orang juga nggak apa-apa, orang lain korupsi 1 miliar juga. Kamu lah 200 juta kan biasa aja, itu kecil. Ini dia nih. Ntar bisa tobat, Bang, belum puasa nih. Kebanyakan kejahatan suami karena apa? Karena desakan kebutuhan istri. Tapi istri Fir'aun yang ini Masya Allah, dia lawan kebijakan suaminya. Demi apa? Demi kebaikan. Bahasa gampangnya sekarang gini ya. Kan konangan anaknya laki-laki. Potong dia, belah dia, terak. Ajak, belah. Anak teman. Fir'aun sudah tidak ada urusan dengan hak asasi manusia. Siapa yang menuntut dia penguasa tertinggi kok. Pelanggaran konstitusi nggak ada yang berani kok. Sebab negaranya bukan demokrasi. Itu loh, kerajaan. Rayu. Inilah hebatnya istri. Itu Fir'aun itu kan bukan cuma jenderal besar, bintangnya mungkin bintang berapa itu, 9 apa 10 apa 11 12. Bintang habis semua. Cuma rakyatnya yang dibikin jadi bintang 7 tiap hari, puyeng. Begitu istrinya bilang, Mas, kira-kira lah bahasa sekarangnya, boleh anak ini bunuh sama aku sekalian. Bunuh anak ini, aku keluar dari sini. Itu jenderal, plek. Itu tipe suami takut sama, ada pentingnya juga sih. Ini sebetulnya bagus istrinya atau jelek suaminya? Hebat yang membuat skenarionya. Dipasangkan seorang wanita salihah dengan laki-laki kaya apapun, dia stabil jiwanya. Ya, akhirnya sudah. Selesai satu babak. Sekarang kembali konsentrasi ke anak. Tadi kan cekcok suami istri nih. Gara-gara anak nih. Tinggal anak sekarang. Nangis. Kalau orok nangis apa yang diminta? Ingin apa? Nyusu. Angel. Cari tukang susu. Semua. Bagi Firaun nggak ada yang sulit kok. Pasukan cari wanita yang sedang subur susunya. Ngantri itu perempuan. Tidak ada yang doyan. Padahal orok ini kan belum sehat akalnya. Belum mikir. Dan namanya orok itu tidak pernah mikirin merek susu. Dalam kondisi yang sangat haus, maka apapun yang bisa menyegarkan, dia akan ambil. Sama dengan kita kan. Wa nafsu katifli intuh minhu syabba ala habir radha wa in taftimhu yang fatimi. Nafsu itu bagaikan orok. Nafsu kita ini kan orok. Sedang nggak punya duit, kemudian diajak-ajak melakukan perbuatan yang mungkar, tidak sulit kita mengikutinya. Berapa banyak orang-orang yang dikenal soleh ahli agama terjatuh gara-gara kebutuhannya ini. Nggak ada yang bisa. Akhirnya ada laporan, masih ada perempuan lagi di situ.
Dia kebetulan subur juga, orangnya baik. Ibunya sendiri. Nah, tuh. Inna rotuhu ilaiki. Janji Allah, aku kembalikan dia padamu. Tercapai kan? Begitu datang, boy. Tapi di sini sang wanita diuji kembali. Tidak emosional. Pura-pura enggak kenal. Ini strategi. Makanya main politik itu jangan kumpul melulu. Ada yang pura-pura enggak ketahuan. Ini yang hebat itu. Senyap. Ini politik senyap namanya. Ini urusan besar loh, perubahan sebuah negara loh, yang dihadapin Firaun loh. Ternyata wanita yang mampu menaklukkannya, dia yang mainnya. Dikendalikan oleh wanita. Kuncinya di situ. Anteng aja dia. Nyusu aja dia. Tidak emosional dia. Singkat cerita, dewasalah Musa, melihat kebijakan negara. Waduh, kok ngene iki ya. Dia sendiri dirawat oleh Firaun dengan melanggar perda yang dia buat sendiri. Rakyat gak berani protes. Protes, pancung. Perda dia yang buat, dia juga yang melanggarnya. Tetapi orang tidak tahu bahwa di sini ada permainan Allah. Tadi itu. Kepada ibunya Musa, Allah janji akan kembalikan Musa. Ya kan? Kepada rakyat, bangsa, dan negara, Allah akan lakukan perubahan besar. Tidak ada yang bisa menghalangi. Jalannya aneh-aneh aja. Kalau saja statement atau pernyataan atau ancaman Firaun itu bisa berlaku kepada siapa namanya? Istrinya untuk merubah supaya jangan ngangkat anak, mungkin lain halnya. Tapi kekeh dan di situ istrinya menang. Dah cerita panjang. Akhirnya karena Musa sama dengan ibunya dapat wahyu juga. Akhirnya Musa meninggalkan istana untuk sebuah kebenaran demi rakyat banyak. Pengorbanan itulah yang kemudian disusul dengan undangan Allah untuk datang di Bukit Tursina. Tapi sebelum itu masih sempat ada peristiwa tawuran. Ada tawuran, yang namanya anak muda kan. Di tengah jalan bertemu dengan anak buah Firaun, udah kesel-kesel dia. Pukul. Karena apa? Teman dia, koncone dewe, berantem dengan anak buah Firaun. Kalau koncone kan Bani Israel. Nah, Musa lihat. Fastahwasahu alladhi min syi'atihi alladhi min aduwih. Lalu yang teman dia itu, Mus, tolongin Mus, aku Mus. Kan lagi dipiting sama anak buah Firaun. Enggak babi ibu, enggak tahu masalah, enggak nanya siapa yang salah, siapa yang benar, namanya teman kan.
Kebetulan yang memitingnya itu anak buah Fir'aun. Waduh, lagi kesel juga sama orang tua kita nih. Ini di luaran bikin seenaknya aja nih. Sikat sama Musa. Fawakazahu Musa faqadaw alaihi. Begitu dipukul jeger mati. Waduh. Perkiraan sih nggak sampai mati. Braja Musti itu. Sekali pukul mati. Waduh. Urusan dah. Kabur Musa kan. Enggak. Nah, sekarang di tengah jalan Musa bertemu lain lagi. Tadi bertemu dengan sesuatu yang bikin emosi. Sekarang bertemu dengan dua cewek cakep. Waduh, wes lain toh. Biasa kalau bertemu cewek cakep yang nanya dulu ceweknya apa cowoknya? Ceweknya apa cowoknya dulu yang nanya? Ceweknya dulu. Ma khatbukuma. Kamu lagi ngapain sih di sini? Itu loh bahasa sekarang. Saya lagi ngantri mau ngambil air buat minuman ternak. Nah kok perempuan-perempuan ngambil air gitu, ya nggak apa-apa, hitung-hitung jadi TKW apa wanita karir gitu loh. Kebetulan ya bapak saya orang tua nggak mampu, jadi nanti ini bisa dijadikan dalil perempuan boleh berkarir di luar rumah kalau memang sudah tidak ada lagi yang mampu di keluarganya. Ngambil air, minuman air ya, untuk apa? Untuk ternaknya. Nah, kita tidak tahu motivasi Musa kemudian aku aja yang ambil deh, kamu tungguin situ. Nawarkan jasa kan? Biasa. Pulang si perempuannya itu. Pulang ya cerita dengan bapaknya. Kebetulan bapaknya nabi lagi. Jadi anak Nabi, dua anak perempuan Nabi, Syuaib itu ngantri ngasih minum kambing. Ngantri karena ada sumur bersama. Sampai rumah, ini perempuan, jiwa perempuan begini nih. Pak, tadi aku ditolongin sama pemuda. Dia nggak nyebut gantengnya, enggak. Yang disebut sisi lainnya. Kan Musa itu ganteng, gagah, jujur. Yang disebut mananya? Gagahnya. Pak, itu anak muda itu sampean angkat saja jadi karyawan kita di sini. Sebab dia qawiyul amin. Kuat dan bisa dipercaya. Qawi, bukan Jokowi, Qawi. Kuat dan amin. Bukan Jokowi amin ya. Kuat dan bisa dipercaya. Yang disebut kuatnya itu yang dibutuhkan untuk ngurusin kambing. Kriteria yang dibutuhkan. Ini juga jadi kaidah. Ketika kita akan mengangkat seseorang di sebuah pekerjaan kita, maka orang itu harus orang yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Dulu kalau praktek dokter, yang dibutuhkan ya perawat. Nah ustadznya nggak dibutuhkan lah. Apa memangnya kalau sekarang praktek dokter yang dibutuhkan ustadz memangnya yang datang terus mati, terus ditahlilin di situ? Ya enggak toh. Saya siapkan ustadz supaya apa? Soalnya pasien saya datang pasti mati, langsung tahlil gitu. Langsung ditalkin di tempat pimpin, baca talqin, la ilaha illallah menjelang matinya. Itu serem kan? Dokternya dibantu sama ustadz di situ. Mengapain? Persiapan. Waduh serem orang. Sesuai yang dibutuhkan. Ini wanita itu dia sembunyikan bahasa dan kata cintanya dan dibungkus dengan bahasa yang lainnya
yang seolah-olah demi orang tuanya. Demi orang tua padahal demi dirinya. Ya orang tua mana yang nggak paham sih, orang tua kan pernah muda. Anak muda belum pernah tua. Sono kamu papa calanang tadi suruh sini. Ini yang satu ngebut aja. Bukan ayo mbak, enggak, ayo dek, enggak. Lari aja. Nah ini. Makin kuat indikasinya. Bahwa sebenarnya sang anaknya sedang jatuh cinta, bukan sedang membela dan bantu orang tua. Kalau memang mau bantu orang tua kan bisa dibuka pendaftaran. Dites dulu kan calon karyawannya. Ini kok langsung nunjuk dia? Ada apa ini? Kan bisa ada beberapa calon nanti. Ada Pak Rohman, ada Opik, ada Mali, ada namanya Bagus. Tes. Ini enggak ada tes kemampuan, enggak ada. Kenal juga belum. Orang dari mana? Ngurus kambing kan belum pernah. Baru cuma ngambilin air sekali doang. Kan bisa saja orang kuat dalam sekali 2-3 kali langsung meriang kan ada. Kuat karena dorongan cintanya tadi. Rupanya Musa juga ada rasa senang mah. Itu datang. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku mengundang kamu untuk ngasih apa tadi? Upah tadi kamu kan bantuin. Ada lumayan lah. Bohong kan? Bohong enggak itu? Bohong ya? Cinta itu bisa mengolah kata. Ya sudah. Pucuk dicinta ulam tiba. Sing perempuan mau, sing lanang ya wis ngincer ket mau janjane iki. Jalan kaki pulang ke rumah, Musa di depan. Padahal yang dituju rumah si perempuan. Tidak ngerendeng, tidak perempuannya depan, tapi belakang. Itu sholat berjamaah juga. Nah kalau sholat berjamaah lagi perempuan rendeng, bahaya. Nah laki-laki itu pinter ngolah mata gitu. Tamsyi ala istihyain. Si wanita ini jalannya malu-malu. Nih, calon istri ini. Sampai mau punya menantu, harus wanita yang punya malu. Bukan yang bikin malu. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf. Sampai di sana Musa menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Apa? Saya habis tawuran sebetulnya kemarin tuh. Saya enggak sengaja tak pukul malah mati. Makanya saya lari. Oh malah ketemu adik ini. La takhaf. Jangan kamu takut. Najauta minal qaumidz zalimin, di tempat ini Anda dijamin selamat, tidak ada orang zalim yang bisa coba-coba main di sini. Nabi itu jaminan keamanan. Rupanya mungkin Nabi ini sudah tahu dari wahyu Allah bahwa yang datang ini bukan orang sembarangan. Inilah orang yang pernah disampaikan Allah dalam firman-Nya bahwa dia akan meruntuhkan Fir'aun. Mungkin sudah tahu dia. Penduduk Madian. Singkat cerita ya dikawinkan.
Tapi sebelum kawin itu diuji dulu. Diujinya sampai 8 sampai 10 tahun. Untuk meyakinkan bahwa laki-laki ini benar-benar laki-laki baik, calon menantu, dan pembuktian bahwa pria inilah yang memang disiapkan oleh Allah untuk melakukan perubahan. Angon kambing 8 tahun. Bayangkan aja. Qila 10 tahun. Sampai 10 tahun. Sepanjang dia ngurusin kambing di rumah calon mertua, tidak pernah ngobrol dengan calon istrinya. Diamati terus. Oh, ini bertanggung jawab ini. Ini laki-laki bertanggung jawab ini. Hebat ini. Wis. Bayangkan. Kalau Mas Sahid aja. Suruh angon kambing di rumah calon mertua. Perempuannya seneng, Mas Said sudah seneng. 2 tahun aja. Kira-kira yang beranak duluan itu kambingnya apa calon istrinya? Kambingnya pada hilang. Ini dia nih. Ada nggak orang yang coba-coba mau mengangkat menantu ngetes begitu? Ada nggak sekarang? Nah, hampir tidak ada seorang calon mertua yang ingin tahu kayak apa akhlaknya, tapi yang ingin tahu berapa rekeningnya. Ya, di mana kamu kerjanya? Mau dikasih makan apa anak buah? Dikai makan apa anakku kok? Ya, tapi saya kan tanggung jawab. Memangnya cukup makan cinta? Cinta. Makan tuh cinta. Waduh. Kawin. Lah, terus kira-kira siapa sih kayak ya? Sedang berjalan, Musa melihat di gunung tuh. Diundang Allah. Lihat api di gunung. Kata Musa, kamu tunggu di bawahnya, aku tak naik dulu. Siapa tahu ada sesuatu yang manfaat di situ. Sampai di situ ternyata malah dapat firman Allah. Musa, lepaskan alas kakimu. Innaka bil wadil muqaddasi tuha. Kamu berada di lembah yang disucikan. Lepas. Ikhla'na alaik. Lepas 2 sendalmu itu. Jadi Nabi Musa naik ke atas itu karena akan munajat dengan Allah enggak pakai sendal. Lepas sendalnya. Disitulah Nabi Musa dapat firman, Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Musa, aku adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain aku. Aku adalah Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk aku. Itulah wahyu yang diterima oleh Musa. Kemudian setelah punya istri itu dia diangkat jadi nabi. Penting lagi istri. Penting istri itu. Kedewasaan spiritual dan kedewasaan intelektual terkadang membutuhkan seorang wanita yang mendampingi kita. Bukan karena kesibukannya yang berbagi, tetapi secara kejiwaan juga orang menjadi pemimpin itu sebaiknya didampingi oleh seorang istri, oleh istri. Nah, ini artinya apa? Kalau satu saat mungkin ada seseorang pemimpin itu bercerai dengan istrinya, itu pertanda dia akan kembali dan tidak mencari yang lainnya. Nah, itu jangan ditafsirkan kemana-mana. Dia butuh. Apalagi istrinya itu kan anaknya Nabi Syuaib, kan jenderal besar juga.
Ya, nyari yang lain susah juga barangkali kan. Ya udah, keteklek kecemplung kalen, ketimbang golet. Sing nyarelek sing suwe ora bisa kelalen iki. Nah, itulah awal dakwah Musa. Nanti kita potong supaya tidak panjangan. Apa yang kita ambil? Satu keluarga, bahkan sebuah negara sangat ditentukan oleh kaum wanitanya, Ummi Musa, Ibu Musa. Wanita mana yang akan melahirkan generasi yang baik? Wanita yang berpegang kepada wahyu Allah. Karena itu anjurkan istri-istrimu agar setiap saat membaca, mempelajari, dan mengamalkan wahyu Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kedua, ajari istrimu untuk yakin bahwa semua yang terjadi ini sudah diatur oleh Allah. Ketika digabungkan, apapun kejadian hari ini, sesulit apapun hari ini, jika dia berpegang kepada wahyu Allah, nanti akhirnya adalah kebahagiaan yang di luar nalar manusia. Ada atau tidak ada dukungan dari orang lain, didukung atau tidak didukung oleh kekuasaan, keluargamu akan sukses jika istrimu berpegang teguh kepada wahyu Allah. Nah, kita tidak tahu seberapa banyak wanita yang berhasil mengkader anaknya karena ternyata sang wanita tadi kuat berpegangnya kepada wahyu Allah. Dulu kalau tidak salah ada istrinya Kiai Haji Syukri Ghazali, ketua MUI yang pertama. Kalau tidak salah anaknya 22 apa. Bener. Tebet bener. Kalau Bu Penny berapa anaknya cuma? Cuma 2 ya? Coba ini 22. Satu istri. Ditinggal wafat oleh suaminya, pating kriak anaknya. Jadi semua. Karena selama hidup suaminya juga sudah diajari untuk hidup dengan Al-Quran. 22. Luar biasa toh. Bisa kita enggak? Tergantung kita sebagai suami. Berani enggak? Hafalkan Quran, amalkan Quran, baca Quran tiap hari. Yang kamu lakukan terhadap rumahmu dan anak-anakmu dasarnya Quran. Dan kurang-kurang sedikit, ada masalah-masalah sedikit, la takhafi wa la tahzani. Jangan cemas menghadapi hari depan. Kita tidak tahu apa-apa kok. Yang kemarin sudah-sudah jangan disedihkan. Banyakan kita kan tidak. Lah kemarin juga begitu, nah itu dia. Ya kan? Gak inget mas. Nah ini dia nih. Wahyu Allah. Maka di rumah kita buku yang paling atas lah tumpuk harus ini. Datang baca, ngerti nggak ngerti, baca saja Quran nanti dapat hidayah juga dapat ma'unah dari Allah. Itu loh. Hanya terjadi perubahan, nanti perubahan kita akan lanjutkan ke depan insyaallah. Kuncinya itu ya, wa auhayna ya. Wahyu, jangan cemas, jangan sedih. Apa yang terjadi jalani saja. Itu jalur yang harus kamu tempuh. Nah, Pak D ini panjang jalurnya. Bisa sampai di sini udah kemana aja itu tuh. Perjalanan hidup. Tapi begitu sudah menemukan bahwa ini kebenaran, ini wahyu Allah, ya sudah, plak. Semua keramaian, semua kebesaran, semua kesenangan, stop, arahkan ke sini.
Kita diingatkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Kata Nabi, siapapun di antara kamu belum layak disebut beriman. Hatta yakuna hawahu, sampai hobinya, kesenangannya itu mengikuti apa yang kubawa. Kata Quran cintai, cintai. Kata Quran tinggalkan, tinggalkan. Sampai hatinya itu, rasa cinta yang ada di hatinya itu selaras dengan yang ada di Quran. Umumnya kita ini membenci yang dicintai Quran, mencintai yang dibenci Al-Quran. So, kita lupa. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu yang baik buat kamu. Dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu yang buruk buat kamu. Kita tidak tahu mana yang baik dan buruk kecuali Allah memberikan petunjuknya pada kita semua. Al-Fatihah.